Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Jadi saya kira tadi sudah saya sampaikan di pimpinan Komisi 3 beserta seluruh jajaran Komisi 3 bahwa Polri akan memberantas judi online ini dengan serius. Jadi saat ini pemeriksaan yang kita lakukan masih belum selesai. Tadi malam anggota kami baru kembali dari Malaysia untuk menangkap 2 pelaku buron dan saat ini sedang dalam pendalaman untuk mengembangkan akan mengarah kepada siapa saja. Yang jelas komitmen kita akan tegakkan kalau memang ini menyasar ke mana saja, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan, kita akan proses tuntas. Demikian juga ke dalam, saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main, ikut coba-coba main judi online, saya sudah perintahkan kepada Kadif Propam untuk dilakukan penertiban, diberikan sanksi. Demikian juga yang terlibat menerima atau bahkan membackingi, saya minta untuk diusut tuntas. Dan itu diproses pidana. Saya kira itu komitmen kita. Jadi saya kira kita akan memperkuat kerjasama dengan PPATK, dengan kementerian-kementerian yang terkait, sehingga pemberantasan judi online ini betul-betul bisa maksimal. Dengan OJK, dengan perbankan, sehingga kemudian terkait dengan harta-harta mereka, kita masih bisa melakukan tracing, dan apabila itu bisa kita dapatkan, bisa kita sita, dan bisa kita serahkan ke negara. Yang utama adalah agar masyarakat kemudian perlahan-lahan kita garap bersama, tentunya dengan melibatkan seluruh tokoh, seluruh kementerian lembaga, keterlibatan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten, untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Sehingga kemudian ini semua menjadi kerja yang bersama, baik di sisi pencegahan, baik di sisi penegakan hukum, baik dari sisi hal-hal lain yang tentunya harus kita lakukan bersama. Kalau ingin pemberantasan judi online ini tuntas. Mungkin itu yang bisa saya kasih. Pak, jadi ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Oke, makasih ya. Oke, makasih ya. Masalah kasus Ibu Supriyani ini kan tadi ada masalah restoratif justice kan begitu ditekankan ya. Yeah. Tapi masalahnya adalah restoratif justice ini malah menjadi ada transaksional seperti itu. Bahkan ada dugaan adanya pemeriksaan atau pemungutan uang sampai 50 juta gitu. Nah, itu bagaimana nih dari pihak kepolisian sendiri terkait kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Yang pertama. Yang kedua, polisi saat ini sudah berusaha melakukan mediasi, bahkan melibatkan bupati, melibatkan organisasi PGRI untuk kalau bisa ini dimediasikan. Karena apa? Ini menyangkut anak-anak yang masih kecil dan juga putus sekolah. Di satu sisi juga di situ ada guru yang juga kita jangan sampai nanti prosesnya kemudian tidak baik untuk apakah pihak pelapor ataukah pihak yang terlapor. Harapan kita tentunya itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun demikian sudah 6 kali dilaksanakan mediasi, kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik sehingga kemudian sama-sama memenuhi rasa keadilan. Saya kira apa yang bisa kita lakukan, namun demikian kita tentunya memiliki keterbatasan, proses sudah ada dalam persidangan, tentunya tergantung
dari hakim ya. Ada kemungkinan Ini para pejabat kepala daerah itu kan akhir masa jabatannya berbeda-beda. Jadi kalaupun dilakukan pergantian, ya itu karena masa jabatannya berakhir dan kita evaluasi. Apabila evaluasinya baik, ada pertimbangan-pertimbangan yang umum, maka akan berlanjut. Tapi apabila ada laporan atau dinilai kinerjanya kurang, maka akan dilakukan pergantian begitu. Jadi tidak ada unsur politis di sini. Ini semata karena akhir masa jabatan dan karena kinerja. Kan tidak mungkin kita memaksakan para pejabat kepala daerah yang banyak laporan dan dianggap tidak memiliki kinerja baik, tapi dilanjutkan, apalagi tugasnya untuk mengawal pilkada. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan kami pastikan juga untuk selalu mengevaluasi secara periodik. Jadi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi. Apabila memang kinerjanya jauh, kan nggak mungkin, ya walaupun 3 atau 4 bulan lagi, tapi bisa berdampak pada jalannya pemerintahan begitu. Gimana? Ya ada tersebar ya di beberapa wilayah begitu. Ya, tetapi pada intinya begitu ya. Sejauh ini belum ada. Ya, sejauh ini lebih kepada persoalan komunikasi dengan stakeholders, ada persoalan anggaran, jadi kapasitas kepemimpinan, kira-kira begitu. Jadi orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan. Tadi ada usulan terkait bansos agak tinggi karena menjelang pilkada. Kalau menurut pandangan pemerintah sendiri seperti apa terkait Ya, hal ini? nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Ya, kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya. Tapi esensinya, substansinya kami setuju. Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri. Ya, segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan. Tadi kan Pak Didi juga sempat menyinggung ya soal pernyataan Pak Prabowo yang dinilainya mungkin memihak ke salah satu pasangan calon di Jawa Tengah. Nah, ini kalau dari Mendagri sendiri atau dari Kemendagri sendiri melihatnya Saya kira semua sudah ada aturannya seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasbi bahwa Presiden pun dibolehkan apalagi sebagai pimpinan partai begitu ya. Namun tentu secara detail dan sebagainya ada norma-norma harus dipenuhi dan kami melihat itu semua sudah sesuai begitu ya. Jadi ya kami menyampaikan kepada semua pihak bahwa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden itu sudah proporsional dan sudah menjelaskan semua. Tapi tadi dibentrokan lagi dengan UU katanya kan. Kata Ya. Bang Deddy kalau misalkan mau ini lebih baik cuti segala macam. Tapi kalau memang dari segi peraturan ini diperkenalkan. Ya ada rujukannya dalam Undang-Undang Kepemiluan begitu. Ya kan larangannya itu kalau membuat suatu keputusan yang merugikan. Ini kan bukan keputusan. Ini kan pernyataan dukungan begitu ya. Nah, kalau masalah yang lain soal fasilitas, ya saya kira tinggal dibuktikan saja apakah itu menggunakan fasilitas publik dan lain-lain begitu ya. Tapi secara substansi saya kira ini dukungan yang dilakukan sebagai ketua umum partai. Ada satu lagi mungkin soal kalsel. Kan kemarin KPK menyebut kalau misalkan keberadaannya itu udah nggak ada. Nah sekarang nih muncul mimpin apel lagi di Pemprov. Nah ini melihatnya gimana, apa memang Ya, kami kan sudah menunjuk pelaksana begitu ya supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui ya, ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. Ya. Ya, nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau. Ya. Kang, terkait dengan pemanggilan ini isu lain ya Kang, pemanggilan Bupati Konawe Selatan rencananya kapan Kang? Kami koordinasikan dulu dengan Bapak Andap, Pak Pejabat Gubernur hari ini mengumpulkan informasi begitu karena ada beberapa versi yang berbeda yang kami terima. Ya, jadi harus mendengarkan langsung pihak-pihak gitu ya. Jadi tunggu saja, hari ini kita akan koordinasikan. Ya. Cukup ya. Dengan kementerian yang ASN saat ini judul, apakah ini Apa tuh? Judul ASN yang di pada Kementerian Komunikasi dan Digital, apakah ini menjadi trigger untuk pemerintah Iya kan, bersih-bersih di kan kami ada mekanisme secara internal melalui inspektorat. Ya apabila ada pembuktian secara pidana
maka sanksinya bisa berujung pada pemberhentian.